Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan uji main Whitney dengan SPSS. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep dasar dari uji main Whitney. Yang pertama, uji main Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jadi, kata kuncinya di sini adalah sampel tersebut tidak berpasangan. Kemudian yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Artinya, ketika kita ingin membandingkan antara rata-rata sampel dari kelas A dan kelas B, sering kita jumpai jumlah siswa dari kelas A dan kelas B itu tidak sama. Jadi, sama boleh, tidak sama juga boleh. Yang ketiga, uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Artinya, tidak ada syarat data tersebut harus berdistribusi normal dan homogen. Yang keempat, uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independen sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Nah, dalam statistik parametrik, uji perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan umumnya menggunakan uji independen sampel t-test. Nah, dalam uji independen sampel t-test, data penelitian harus normal dan homogen. Nah, pada suatu kasus yang data penelitiannya tidak normal dan tidak homogen, dapat melakukan alternatif untuk analisis data menggunakan statistik non-parametrik, yaitu salah satunya dengan uji Mann-Whitney ini yang akan kita bahas. Nah, di sini ada contoh kasus, yakni seorang guru yang ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan media game terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 8. Nah, untuk keperluan tersebut, guru menerapkan media game pada kelas A dan tidak menerapkan media game pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh nilai atau hasil belajar. Nah, hipotesisnya ini adalah ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data. Di sini ada data hasil belajar dari kelas A dan data hasil belajar dari kelas B, di mana kelas A ini yang menerapkan media game dan kelas B tidak menerapkan media game. Dan jumlah siswanya yaitu sama, sebanyak 20 siswa. Kemudian di sini saya menyiapkan tabel pengkodean. Jadi pada uji Mann-Whitney ini kita harus melakukan pengkodean. Jadi untuk kode kelas A yaitu 1 dan kode dari kelas B yaitu 2. Langsung saja pada langkah-langkah uji Mann-Whitney. Di sini tampilan awal dari SPSS 26. Jadi pertama-tama kita klik variable view. Jadi pada kolom name saya isi hasil. Lalu pada label saya isi hasil belajar IPA. Kemudian pada kolom name yang kedua saya isi kelas. Kemudian pada label yang kedua saya isi kelas. Jadi pada pilihan tipe sampai role tidak diisi apa-apa. Kemudian kita masukkan data dari Excel tadi pada data view. Kemudian saya copy. Kemudian saya copy data belajar dari kelas A. Lalu data hasil belajar dari kelas B.
mulai dari nomor 21. Kemudian pengkodean dari kelas A. Ini pengkodean dari kelas A, kemudian kodean dari kelas B. Jadi, di sini ada data hasil belajar dari kelas A, yakni dari nomor 1 sampai 20, kemudian data hasil belajar dari kelas B, yakni dari nomor 21 sampai 40, kemudian ada pengkodean dari kelas A sampai nomor 20 dan pengkodean dari kelas B sampai nomor 24. Kemudian pada tahap analisis data, itu kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian Two Independent Samples. Lalu di sini muncul kotak dialog, jadi hasil belajar kita masukkan ke test variable list, kemudian kelas kita masukkan ke grouping variable. Define groups, kemudian untuk grup 1 kita isi pengkodean dari kelas A dan grup 2 kita isi pengkodean dari kelas B. Kemudian continue, jadi di sini tes tipenya ada main with me, kemudian kita klik OK. Jadi di sini sudah muncul output SPSS dari data yang kita masukkan tadi. Di sini ada rank, di mana rank ini yaitu penjabaran data. Dalam statistik disebut statistik deskriptif. Di sini ada N, yaitu jumlah sampel. Di sini jumlah sampel dari kelas A yakni 20 dan kelas B juga 20 sehingga totalnya yaitu 40. Kemudian di sini ada min rank dan sum of rank yaitu statistik deskriptif memaparkannya. Hanya memaparkan data saja. Kemudian di sini ada output yang kedua. Di sini output yang paling penting adalah tes statistik. Bisa kita lihat asimsik to tiletnya yaitu 0,001. Nah, untuk lebih lanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan Mann-Whitney. Di sini ada dua, yaitu jika nilai asimsik kurang dari 0,05 maka hipotesisnya diterima. Kemudian yang kedua, jika nilai asimsik lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Jadi di sini hasil dari tes statistik nilai asimsik to tiletnya 0,001 di mana kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Jadi eh, dalam pengambilan keputusannya, berdasarkan output tes statistik, diketahui bahwa nilai asimsik to tilet sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode game terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 8. Oleh karena itu, untuk tindak lanjutnya nanti adalah media game ini efektif untuk meningkatkan hasil di mana kelas A dan kelas B hasilnya lebih besar menggunakan media game. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara melakukan uji Mann-Whitney menggunakan SPSS.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.